Sebelum saya ke narasumber saya, kita lihat ini ada secuplik apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam Rakernas PDIP. Sebut-sebut nama Ganjar, siap-siap ya kalau sudah dilantik nanti. Ini dia. Saya sangat setuju apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, Bu Mega. Semuanya setuju. Dan lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Enggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Selain sosok cawapres, siap-siap ya Ganjar setelah dilantik. Ini maksudnya apa ini? Bisa diartikan apa, Kang Ujang? Ya, saya sih memaknainya begini. Ya, Pak Jokowi, saya sih melihatnya begini. Ketika misalkan clue-nya ya, saya melihat ya, walaupun itu kan acara internal ya, pasti tidak mungkin akan Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau ke pihak lain lah begitu. Tetapi kalau kita ada catatan PSI, Kaisang di situ, itu juga catatan lain nih kalau menurut saya. Jadi dalam konteks ini wajar kalau Pak Jokowi di rumahnya sendiri gitu ya, di tempatnya sendiri mengatakan bahwa arah anginnya ke Ganjar. Tetapi besok kita tidak tahu. Di acara lain misalkan besok bertemu Pak Prabowo ya kan, lalu bermanuver lain kita tidak tahu. Oleh karena itu dalam konteks politik semua belum ketahuan sikap Pak Jokowi ini. Saya melihat dari sikap mendukung Kaisang di PSI itu bisa jadi kalau PSI-nya mendukung Prabowo, nah di situ kata kunci Pak Jokowi arahnya kemana. Bang Andre, selain seksinya sosok cawapres, Pak Jokowi sendiri nih bilang kayak optimis Ganjar jadi presiden seperti apa dari perkataan tadi ya? Oh, kan wajar Pak Jokowi di acara PDI bicara seperti itu. Oh, maksudnya? Kan sudah berulang kali kita lihat kan. Misalnya deklarasi 21 April. Pak Jokowi sudah pulang ke Solo, tiba-tiba dipanggil ke Jakarta. Lalu ikut deklarasi Mas Ganjar. Tapi besoknya kan ketemu Pak Prabowo lebaran. Lalu juga berapa bulan yang lalu juga ada acara seperti ini kalau tidak salah. Pak Jokowi juga pidato, pegang tangan Bu Mega, gandeng kalau nggak salah kan. Berapa hari kemudian juga bersama Pak Prabowo lagi. Jadi menurut saya itu hal wajar karena memang Pak Jokowi itu Presiden Republik Indonesia. Beliau tentu akan berdiri di seluruh pihak. Makanya beliau menyampaikan beberapa hari yang lalu pernyataannya, Pak Jokowi, silahkan pilih Mas Ganjar, silahkan pilih Mas Anies, silahkan pilih Pak Prabowo. Yang penting kita rukun. Bang Arya Bima, boleh ditanggapi apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di Rakernas tadi? Ternyata ditanggapi berbeda oleh Bang Andre di sini. Gak apa-apa lah ada perkataan itu, namanya juga acara internal. Tapi tetap ke Pak Prabowo nantinya. Bagaimana? Ya kan Pak Jokowi itu kan kader Partai PD Perjuangan, ya tidak mungkin mendukung Pak Prabowo kan. Sesama kader kan melaksanakan kesepakatan bareng-bareng. Yang mencalonkan dan mewacanakan pertama kali Pak Ganjar Pranowo sebagai presiden di antara kader PDI Perjuangan kan Pak Jokowi. Saya aja dulu mewacanakan Mbak Puan. Ya kan? Justru pertama kali yang mewacanakan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, rambutnya putih, segala macam kan Pak Presiden Jokowi, karena Pak Presiden Jokowi yakin soal kompetensi kemampuan Pak Ganjar. Jadi wajar kalau tadi berbisik bahwa setelah dilantik, karena memang Pak Jokowi yakin dan mendukung Pak Ganjar untuk menjadi presiden yang nantinya konsepsi kedaulatan pangan yang sudah fondasinya dibangun infrastruktur pangan oleh Pak Jokowi ini akan dilaksanakan oleh Ganjar Pranowo. Setelah dilantik besok langsung bicara program dan kegiatan. Kebijakannya sudah pasti ya, kedaulatan pangan. Kalau kebijakan kan diturunkan ke program diturunkan kegiatannya. Pak Jokowi bilang setelah dilantik, ya kan? Jadi yakin setelah dilantik langsung kerjakan. Berarti tinggal program dan kegiatannya yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi dan dilanjutkan lebih cepat oleh Pak Ganjar Pranowo. Saya kok sangat yakin bahwa Pak Jokowi pasti akan mendukung orang yang kompeten dan mampu melanjutkan program-program Pak Jokowi ke depan, saya kira itu. Bang Andre, tanggapi dong. Oh, pernyataan Mas Bimo, ketua saya ini. Ya, menurut saya kan wajar ya Pak Jokowi menyampaikan itu. Nanti kalau ketemu Pak Prabowo atau Mas Anies juga akan ngomong begitu.
insya Allah siapapun yang presiden yang terpilih sudah dilantik ya diharapkan bekerja, gitu loh. Bagaimana bekerja, begini, bentar Pak Mas Andre. Bimo, sebentar Mas. Bekerja untuk, kalau Pak Prabowo kan punya statement standing yang jelas. Kalau Mas Anies kan antitesanya Pak Jokowi. Ya. Kalau Pak Prabowo jelas, kalau beliau diberikan mandat oleh rakyat, beliau akan melanjutkan keberhasilan Baik. Pak Jokowi, memperbaiki yang masih kurang, menyempurnakan sehingga fondasi yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi akan lebih baik Ya. dan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Sekarang kemudian ada yang mau ditanggapi Bang Arya Bima? Singkat. Sedikit Caca. Ya, saya juga sepakat apa yang diomongkan Andre. Pak Jokowi sebagai presiden menempatkan pada posisi yang netral. Ya. Karena dia seorang pemimpin negara. Baik. Tadi yang disampaikan Andre, Pak Jokowi sebagai kader partai tentu mendukung Pak Ganjar Pranowo dan memenangkan serta yakin bahwa penerus di dalam konsepsi tentang kedaulatan pangan dengan programnya adalah Pak Ganjar Baik. Pranowo. Jadi yang disampaikan Pak Andre tadi, adikku itu, Pak Andre adalah Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai kader partai. Oke. Pak Andre menyampaikan kapasitas Pak Jokowi sebagai presiden. Jadi tidak ada yang dipertentangkan. Baik. Terima kasih. Ya, kembali ke tema malam hari ini, Kang Ujang, kira-kira kalau memang nanti kuat dugaan kita bahwa sosok cawapres dari sektor NU, akan seputar nama Khofifah atau juga Mahfud, atau jangan-jangan ada kuda hitam lain yang lebih kuat? Ya kalau kita lihat tokoh NU ya yang muncul lah, ya ada Bu Khofifah, ada Pak Mahfud MD, jangan lupa ada Bu Yeni Wahid kalau bicara NU. Jadi sekitar ini. Ya oleh karena itu ya Bu Yeni awal-awal disebut-sebut, sekarang jarang, tapi ya kalau pilihannya ada dua, berarti ada yang ketiga lah, kira-kira seperti itu. Jangan lupa, ini kan Gus Durian juga memegang suara basis massa di Jawa Timur juga. Oleh karena itu ya kalau pilihannya ada dua, ya tambah Bu Yeni Wahid, karena kuda hitam dalam konteks bisa menjadi cawapres. Kan sudah bertemu juga dengan Pak Ganjar, dengan Pak Prabowo ya, Bang Andre. Jadi potensi-potensi itu yang mungkin ya, apakah memang sekitar nama yang sudah muncul, ataukah di luar itu seperti Mbak Yeni Wahid. Kalau kita bicara ketokohan di NU begitu. Kalau sama-sama mereka mengambil sektor cawapres dari sektor NU, itu berarti mereka berebut sektor suara yang sama. Bisa-bisa mereka akan menang tipis atau juga kalah tipis, seperti apa? Ya ada survei mengatakan begini, kalau NU itu mau menang gitu ya, maka tokohnya harus bersatu. Jadi harus satu. Kalau Jadi, terpecah ya, seperti kalau ini? terpecah-pecah tadi kemungkinan menangnya terpecah, suaranya juga terbagi dan kemungkinan bisa tipis juga. Tergantung nanti survei ke depan seperti apa dari capres-cawapres ini. Kita tunggu aja. Oke. Jadi kalau kandidatnya banyak dari NU-nya, tentu tadi ya persaingannya semakin ketat lah seperti itu. Oke, mungkin dari Bang Andre terakhir, kira-kira kapan nih umumkan sosok cawapres? Kelamaan kita nunggunya, Bang. Jadi gini Cak, insya Allah akan diumumkan sesaat ya sebelum daftar ke KPU. Iyalah, Tapi yang paling pasti. penting Cak, mau Pak Prabowo, Andre, atau Mas kita janjian Ganjar aja, atau Andre. Mas Anies, Barengan aja, Andre. pesannya Pak Prabowo itu satu. Yang penting kita rukun, kita harus bersatu. Nah, tugas saya, Mas Bimo, Ujang, dan seluruhnya tetap harus mengimbau kepada masyarakat. Boleh kita beda pilihan, tapi persatuan, kebersamaan kita sebagai anak bangsa harus kita tetap jaga. Oke. Supaya pemilu 2024, pemilu yang riang dan gembira. Saya rasa Mas Bimo setuju itu. Oke. Kenapa harus janji-janjian Setuju, tunggu-tungguan? setuju. Bang Arya Setuju. Bima, kenapa harus janjian tunggu-tungguan? Apakah memang supaya gong dilihat masyarakat, supaya heboh, Kita atau kan seperti kompak apa? adik kakak gitu. Bang ya, Mas Arya Bimo. Bima boleh Saya dijawab. kira tadi saya sepakat bahwa pemilu ini harus diberi nuansa yang teduh. Bagaimana kontestasi ini tidak permusuhan, tapi hanya sekedar lawan bermain, lawan bertanding. Kita kan nggak bisa sepak bola atau badminton atau main pingpong sendiri. Ya. Harus ada kawan bermain atau lawan bertanding, tapi tidak bermusuhan. Dan menurut saya ini kandidat-kandidat yang sudah lebih mengedepankan pada aspek kebangsaan dan aspek kepentingan negara di atas kepentingan ego dari masing-masing kandidat, saya kira itu. Baik, Bang Arya Bima terima kasih, Bang Andre terima kasih, Siap. Kang Ujang terima Terima kasih. kasih. Sampai dengan saat ini Sama-sama, pemirsa, Mbak kesimpulan dalam dialog kita ada beberapa nama Terima yang kasih. sudah dikerucutkan Terima dari beberapa masing partai pemirsa. Saat ini masih kencang 3 poros, tapi tidak tahu lah. Namanya juga politik dinamis ya pemirsa ya. Dan kemudian saat lagi saya akan serahkan mungkin kepada Ken Ana. Ken Ana, ada apa nanti saat lagi ya? Iya, tadi kalau 3 poros sudah pasti siap nanti bagaimana bertarung di Pilpres 2024. Usai jeda pemirsa, saya Kenana akan mengajak Anda untuk melihat kelas balik peristiwa dari meninggalnya Ajudan Kapolda Kalimantan Utara. Sebenarnya apa yang terjadi? Ada fakta-fakta apa yang kemudian ditemukan dan betulkah dugaannya ini adalah karena kelalaian dari korban sendiri pada saat membersihkan senjata api? Usai jeda kami hadirkan untuk Anda.